bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Salam saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bertemu lewat media online, lewat renungan pada kesempatan ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu sampai sejauh ini ya Tuhan. Keberadaan kami boleh ada karena Engkau Bapa. Engkau sudah memberikan kesehatan bagi kami ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi wabah yang begitu mengganas Bapa. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih. Kalau kesempatan yang indah ini, kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu, kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Kembali sekali lagi kami sampaikan salam dan selamat bertemu di dalam renungan pada kesempatan ini. Renungan kali ini saya akan berikan tema yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati di dalam hal ini apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya di Roma. Yaitu ditulis di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus ungkapkan kepada jemaat yang ada di Roma mengenai ibadah sejati, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang terus kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, persembahan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Dan persembahan tubuh sebagai persembahan yang berkenan. Kalau kita perhatikan dan kita melihat sejarah-sejarah ketika manusia keberadaan ada di muka bumi ini, pada dimulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, banyak orang melakukan ibadah dengan sesuai tata caranya. Tetapi dalam hal ini, kalau kita perhatikan lebih jauh, Allah sendiri yang turun tangan kepada manusia, bagaimana manusia itu untuk supaya mengerti dan tahu akan kehidupannya, keberadaan manusia itu yang ada di dunia ini. Pengertian secara umum mengenai ibadah adalah suatu ungkapan rasa takut dan hormat, serta syukur, pujian, dan sukacita pada Tuhan. Karena Ia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Jadi secara harfiah atau secara umum, ibadah itu mengandung ungkapan rasa takut, hormat, serta syukur. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang di dalamnya ini sudah menyatakan mengenai kasih-Nya kepada kita, Paulus mengingatkan kembali tentang arti ibadah yang sejati itu. Yaitu ibadah sejati yang pertama persembahan sebagai persembahan yang hidup mengenai kehidupan ini. Artinya apa? Kita harus senantiasa memberikan penyerahan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Bukan sisa-sisa. Tuhan tidak menghendaki seperti ini. Totalitas kehidupan manusia, keberadaan secara utuh, baik badan, jiwa, dan rohani.
Itulah kenapa Allah di dalam hal ini setiap kali kepada manusia inginkan sebagai suatu balas. Ketika manusia sudah mendapat keselamatan. Coba kita perhatikan di dalam Ulangan, pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Allah katakan lewat Musa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi ketiga komponen ini harus senantiasa kita berikan kepada Allah. Kita tidak bisa mengasihi Allah hanya hati saja. Kita tidak bisa mengasihi Allah lewat jiwa kita saja. Dan kita tidak mengasihi Allah lewat kekuatan kita. Tetapi semuanya. Dan hal ini juga Matius, Kristus Yesus tegaskan di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kenapa demikian? Kehidupan manusia kita harus pandang sebagai kehidupan secara keseluruhan, tidak parsial. Keseluruhan itu artinya apa yang ada di dalam kehidupanmu, kalau engkau mengenal Tuhan, yaitu engkau lakukan sepenuhnya. Tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Karena apa? Karena di dalamnya Allah inginkan ketika manusia yang sudah ditebus ini, dan manusia sudah percaya, memberikan haknya kembali kepada Tuhan. Giliran Tuhan nantinya juga akan memproses kehidupan manusia seperti ini. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang melakukan kita mengenai kehidupan kita secara keseluruhan. Yang kedua, ibadah yang sejati itu adalah ibadah dengan mempersembahkan tubuh lewat kekudusan kita. Kudus dalam bahasa Ibrani itu adalah kados, memiliki arti terpisah atau campur dengan yang lain. Kehidupan manusia Tuhan inginkan lewat anak-anaknya hidup kudus. Kudus berarti kita memiliki kehidupan apa yang Tuhan inginkan. Standar-standar yang Allah ingin terapkan di dalam kehidupan manusia. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan meminta kita kepada setiap orang-orang yang percaya, yaitu hidup kudus. Kekudusan tidak ada yang lain kalau tidak berasal dari Allah. Lewat kekuatan kita sendiri kita tidak bisa. Tetapi oleh tuntunan Roh Kudus, kita akan mampu menjalani kehidupan yang kudus. Kehidupan kudus tidak berarti bahwasanya kehidupan kita menjalani kehidupan yang semau gue. Tetapi apa yang tadi sudah disampaikan lewat tulisan dalam 1 Petrus, bahwa hidup anak-anak Tuhan harus taat. Terutama kita tidak menuruti kehidupan hawa nafsu. Yang membuat seseorang mungkin lupa diri tentang apa yang Tuhan sudah inginkan di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu sampaikan dalam hal ini, ketika manusia pada saat Allah hendak inginkan dalam kehidupannya, supaya apa yang Allah inginkan itu benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Makanya Petrus tekankan mengenai kehidupan manusia ketika dia percaya Tuhan Yesus sebagai Allahnya. Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan setiap orang itu akan merubah kehidupanmu. Kenapa? Allah kudus. Jadi pengikutnya juga pun kudus. Yang ketiga,
Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dengan memberikan tubuh sebagai persembahan yang berkenan. Apa itu persembahan berkenan? Kalau tadi kita harus memberikan persembahan yang hidup. Meningkat, kita harus memberikan persembahan yang kudus lewat kehidupan kita. Dan yang ketiga, harus kita berkenan. Berkenan berarti menyukakan hati Allah. Apa yang kita lakukan di mata, di pemandangan Tuhan itu baik. Dan di mata pemandangan Tuhan itu bisa menjadikan cermin kehidupan kita lewat saksi-saksi kita sebagai anak-anak Allah. Untuk itu perlu kita mengetahui, kita melihat. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Allah inginkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tubuh jiwa kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Karena dalam diri situnya Allah bisa dinyatakan lewat kehidupan kita. Dan lebih jauh di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah manakala ketika sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menanggalkan kehidupan daging kita. Kehidupan daging tidak selamanya bisa mengharapkan seseorang itu bertambah baik. Karena ini melanggar hukum Allah. Jadi di dalam hal ini, kalau kehidupan kita kembali sebagaimana yang sudah saya sampaikan, ibadah kita yang ibadah yang sejati, kita harus lakukan yaitu ibadah kita dengan mempersembahkan kehidupan apa kita yang lakukan, yang ada di dalam tubuh kita, supaya tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan demikian, apa yang kita lakukan, dan kita akan jalani lewat kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan nanti akan memperkenan. Tetapi tidak semua orang bisa melihat dan memaknai ini. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga membuat manusia terseret ke jauh di dalamnya. Dan di situ membawa kehidupan manusia lebih jauh untuk semakin jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kalau keberadaan kita sebagai manusia di muka bumi ini, dan dengan Allah lewat anugerah kasih-Nya kepada kita, sudah memberikan kepada kita kehidupan lewat kehidupan anak-anaknya, dengan datang dalam dunia ini lewat rupa manusia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Dan bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Ibadah kita bagaimana di tengah-tengah kondisi seperti ini? Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang akan memampukan kehidupan kita di tengah-tengah wabah yang melanda ini. Dan ayat yang terakhir, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah menghendaki kepada kita setiap anak-anaknya, kepada setiap orang yang percaya, untuk kita bisa memuliakan lewat kehidupan kita. Dalam diri orang-orang yang percaya, dalam diri orang-orang yang mengenal Kristus, di situ, di dalamnya Allah inginkan bahwa lewat kehidupan kita, Allah bisa dimuliakan.
Kehidupan kita bukan kehidupan kita sendiri. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dibeli dengan harga yang lunas. Sehingga kita mempunyai kesempatan di dalam hal ini untuk paling tidak mengekspresikan kehidupan kita anak-anak Tuhan ini. Dan karena nyata di dalamnya Allah sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Kepada orang-orang pilihannya. Orang-orang yang sudah dipanggil untuk menerima keselamatan. Oleh sebab itu, kembali saya tekankan. Biarlah ibadahmu yang sejati. Engkau harus lakukan 3 hal. Yaitu, engkau mempersembahkan persembahan yang hidup. Engkau harus mempersembahkan kehidupanmu lewat kekudusanmu. Engkau harus mempersembahkan tubuhmu sehingga engkau boleh berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, engkau sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma, ibadah sejati engkau akan lakukan. Dan ibadah sejati itu engkau sudah proses di dalam kehidupanmu. Itulah yang dikehendaki di dalam hal ini. Apakah saudara sudah melakukan ini dengan melakukan ibadah? Apakah engkau hanya melihat ibadah hanya sebagai suatu hal kebiasaan? Tidak. Kita ingat di dalam Roma ini. Karena itu Paulus sebutkan. Paulus nyatakan. Karena apa? Karena kemurahan Allah ada di dalam kehidupan kita. Dan kemurahan itu sudah diberikan kita. Sehingga anugerahnya itu sudah nyata kita nikmati. Inilah saudara yang mungkin bisa saya sampaikan lewat renungan ini. Biarlah engkau tetap tinggal di rumah, stay at home, tetap ibadah, lakukan komunikasi dengan Allah secara pribadi, secara keluarga, sehingga di dalamnya nyata engkau bisa mengaplikasikan di dalam kehidupanmu, lewat kehidupanmu sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, biarlah lewat renungan-Mu yang singkat ini Bapa, kiranya bisa mengingatkan kami bagaimana Engkau berproses di dalam kehidupan kami. Lewat hari-hari yang kami jalani, lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga kami boleh tahu, di dalam kehidupan kami Engkau tuntut, lewat ibadah yang sejati itu ya Tuhan, bahwa kami harus menyerahkan tubuh, segala sesuatunya untuk Engkau ya Tuhan, kehidupan kami secara hidup, kami menyatakan kepada Engkau pengiringan-Mu. Demikian juga kehidupan kami harus kudus, kehidupan kami harus berkenan, sehingga nyata di dalamnya Tuhan, kebenaran-Mu itu ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mahkota kehidupan di dalam kerajaan.